kami dari kelompok 4. Kali ini kami akan membahas tentang etika dan isu sosial pada sistem informasi. Nah, yang pertama yaitu memahami isu etika dan sosial yang terkait dengan sistem informasi. Etika. Etika ini mengacu pada sebuah prinsip benar dan salah yang digunakan seseorang yang bertindak sebagai pelaku moral yang bebas untuk membuat keputusan yang mengarahkan pelakunya. Permasalahan etika dalam sistem informasi telah memberikan desakan baru dengan semakin maraknya penggunaan internet dan perdagangan elektronik. Sistem informasi menimbulkan pernyataan etika baru baik untuk individu dan masyarakat karena mereka menciptakan peluang bagi perubahan sosial yang sangat intens. Dan dengan demikian mengancam distribusi kekuasaan, uang, hak, dan kewajiban yang ada. Seperti teknologi lainnya, misalnya saja mesin uap, kemudian listrik, telepon, dan juga radio. Informasi teknologi dapat digunakan untuk mencapai kemajuan sosial, tetapi juga dapat digunakan untuk melakukan kejahatan dan mengancam nilai-nilai sosial yang sangat dihargai. Pengembangan dari teknologi informasi akan menghasilkan manfaat bagi banyak dan akan menghasilkan banyak manfaat dan juga biaya untuk orang lain, tidak hanya satu orang tapi tentu saja banyak orang. Action. Oke, yang selanjutnya yaitu model pemikiran tentang isu etika, sosial, dan juga politik. Isu etika, sosial, dan politik sangat terkait satu dengan yang lainnya. Dilema etika yang mungkin Anda hadapi sebagai seorang manajer sistem informasi biasanya timbul dalam perdebatan sosial dan politik. Pengenalan teknologi informasi yang baru memiliki dampak seperti gelombang, menimbulkan isu etika, sosial, dan politik baru yang harus ditangani di tingkat individu, sosial, dan tentu saja juga di tingkat politik. Isu ini memiliki 5 dimensi moral. Dimensi yang pertama yaitu hak dan kewajiban informasi. Yang kedua, hak dan kewajiban kepemilikan. Yang ketiga, kualitas sistem. Yang keempat, kualitas hidup. Dan yang terakhir yaitu akuntabilitas dan pengendalian. Nah, kemudian model ini dapat digunakan untuk menggambarkan dinamika yang menghubungkan isu etika, sosial, dan juga politik. Model ini juga bermanfaat untuk mengidentifikasi dimensi moral yang utama dari teknologi informasi yang saling melintasi berbagai tingkatan tindakan individu, sosial, dan juga politik. Oke, yang selanjutnya yaitu tren teknologi utama yang memunculkan isu etika. Di sini ada 4 teknologi utama yang bertanggung jawab atas tekanan-tekanan etika ini, yaitu yang pertama, kecepatan komputasi berlipat 2 kali setiap 18 bulan. Pengaruhnya yaitu banyak organisasi yang bergantung pada sistem komputer untuk operasi yang sangat penting. Yang kedua yaitu biaya penyimpanan data menurun dengan cepat. Pengaruhnya yaitu perusahaan dapat dengan mudah memelihara secara terperinci masing-masing basis datanya. Dan yang ketiga, kemajuan analisis data. Pengaruhnya yaitu perusahaan dapat menganalisis data berukuran besar yang diperoleh secara terpisah untuk mengembangkan profil yang terperinci atas perilaku individu. Dan yang terakhir yaitu kemajuan jaringan dan internet. Pengaruhnya menyalin data dari lokasi ke lokasi yang lain dan mendapatkan data pribadi dari lokasi yang jauh menjadi sangat mudah. Nah, kemajuan dalam penyimpanan data telah menyebabkan kejahatan rutin atas privasi individu menjadi murah dan efektif. Sistem penyimpanan data yang besar telah cukup murah untuk suatu daerah dan bahkan perusahaan eceran lokal pun menggunakannya dalam mengidentifikasi pelanggannya. Penggunaan komputer untuk menggabungkan data dari sumber yang banyak ini dan menghasilkan dokumen elektronik berisi informasi perorangan yang terperinci di sini disebut profiling. Sebuah teknologi analisis data terbaru yang disebut Non-Obvious Relationship Awareness atau bisa disingkat NORA telah memberikan lebih banyak kapasitas profiling bagi sektor swasta dan pemerintah. NORA dapat mengambil informasi tentang seseorang dari berbagai sumber yang terpisah, seperti aplikasi karyawan, catatan telepon, daftar pelanggan, dan daftar orang-orang yang dicari.
dan mengaitkan hubungan untuk memperoleh koneksi tersembunyi yang tidak jelas yang mungkin juga dapat membantu mengidentifikasi pelaku kejahatan atau bisa jadi teroris. Perkembangan jaringan komunikasi digital dunia yang secara luas tersedia untuk individu dan perusahaan menimbulkan banyak sekali perhatian etika dan sosial. Etika dalam masyarakat informasi. Etika adalah suatu masalah bagi manusia yang memberikan kebebasan untuk memilih. Konsep dasar yang pertama, tanggung jawab adalah sebuah elemen penting dari tindakan etika. Yang kedua, akuntabilitas adalah ciri-ciri dari sistem dan institusi. Yang ketiga, liabilitas adalah ciri dari sistem politis di mana suatu badan hukum mengambil peranan yang memberikan kepada individu untuk memperbaiki kerugian-kerugian yang disebabkan oleh pelaku sistem atau organisasi lain. Analisis etika ada 5. Yang pertama, identifikasi dan jelaskan faktanya dengan jelas. Yang kedua, didefinisikan konflik atau dilemanya dan identifikasi nilai-nilai luhur yang terkait. Yang ketiga, identifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keempat, identifikasi pilihan yang dapat Anda ambil dengan beralasan. Yang kelima, identifikasi potensi dan konsekuensi dari pilihan Anda. Prinsip etika kandidat ada 6. Yang pertama, perilaku orang lain seperti apa yang Anda harapkan dari orang lain. Yang kedua, jika sebuah tindakan tidak baik untuk dilakukan oleh semua orang, maka tindakan tersebut tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Yang ketiga, jika sebuah tindakan tidak dapat dilakukan berulang-ulang, tindakan ini tidak tepat untuk diambil. Yang keempat, ambil tindakan yang dapat mencapai sebuah nilai yang lebih besar atau luhur. Yang kelima, ambil tindakan yang menghasilkan potensi bahaya atau biaya yang paling sedikit. Yang keenam, asumsikan bahwa sebenarnya semua objek nyata dimiliki oleh seseorang kecuali jika ada pernyataan khusus orang lain. Aturan-aturan perilaku profesional. Jika sekelompok orang mengklaim bahwa mereka profesional, maka mereka memegang hak-hak dan kewajiban-kewajiban khusus karena klaim khusus mereka atas pengetahuan, kebijaksanaan, dan rasa hormat. Para kelompok profesional ini bertanggung jawab atas peraturan persial dan profesi mereka dengan menetapkan jalan masuk, kualifikasi, dan kompetensi. Kode etik adalah janji-janji oleh kamu profesi untuk mengatur dirinya sendiri dalam minat umum kemasyarakatan. Selanjutnya, beberapa dilema etika. Sistem informasi telah menciptakan dilema-dilema etika baru di masa sekumpulan minat saling berbenturan satu sama lain. Misalnya, sebagian besar perusahaan telepon terkemuka di Amerika Serikat memanfaatkan teknologi informasi untuk merampingkan satuan kerjanya. Perangkat lunak mengenal suara bisa mengurangi kebutuhan atas operator manusia, yaitu dengan memasangkan pada komputer agar mengenali respon pelanggan atas serangkaian pertanyaan yang sudah terkomputerisasi. Dimensi-dimensi moral dari sistem informasi. Pada bagian ini, kita akan lebih mendalami 5 dimensi moral dari sistem informasi. Dalam tiap dimensi, kita mengidentifikasi level analisis etika, sosial, dan politik dan menggunakan contoh-contoh nyata sebagai ilustrasi dari nilai-nilai terkait, pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder, dan pilihan-pilihan yang diambil. Yang pertama yaitu hak-hak informasi, kebebasan pribadi, dan kebebasan dalam era internet. Kebebasan pribadi adalah klaim individu untuk dibiarkan sendiri, bebas dari pengawasan atau interview dari individu atau organisasi lain, termasuk negara. Keinginan untuk tidak diganggu juga terjadi pada tempat kerja. Berjuta-juta karyawan menjadi subjek pengawasan elektronik dan bentuk-bentuk pengawasan berteknologi tinggi. Kebebasan pribadi dilindungi melalui konstitusi di AS, Kanada, dan Jerman dalam berbagai cara. Juga di negara-negara lainnya melalui beragam undang-undang di Amerika Serikat. Klaim kebebasan pribadi dilindungi terutama oleh amandemen pertama yang memberi jaminan kebebasan berbicara dan berkumpul. Perlindungan amandemen keempat melawan pencarian tak beralasan dan perampasan dokumen-dokumen pribadi atas
rumah, dan jaminan atau proses penggunaan hak. Undang-Undang Kebebasan Pribadi tahun 1974 merupakan yang paling penting di antara perundang-undangan tersebut karena mengatur pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan informasi di wilayah negara bagian. Masa kini, sebagian besar hukum kebebasan pribadi negara bagian AS hanya berlaku pada pemerintah federal dan mengatur hanya beberapa wilayah sektor kebebasan pribadi. Sebagian besar hukum kebebasan pribadi Amerika dan Eropa didasarkan pada aturan yang disebut Fair Information Practice atau FIP atau praktik informasi yang adil yang pertama-tama ditetapkan dalam laporan yang dibuat pada tahun 1973 oleh Komite Penasehat Pemerintah Federal atau Kementerian Kesehatan Pendidikan dan Kesejahteraan AS 1973. Praktik informasi yang adil atau FIP adalah serangkaian prinsip yang mengatur pengumpulan dan pemanfaatan informasi mengenai individu. Prinsip-prinsip FIP didasarkan pada gagasan mengenai kesaling ketergantungan minat antar pemegang dokumen dan individu. Selanjutnya yaitu yang kedua, instruksi Eropa pada perlindungan data. Di Eropa, perlindungan privasi lebih ketat daripada di Amerika. Tidak seperti di Amerika, pemerintah Eropa tidak mengizinkan perusahaan menggunakan informasi identifikasi personal tanpa persetujuan konsumen. 3. Sebab yang selanjutnya yaitu tantangan internet terhadap privasi. Teknologi internet menimbulkan tantangan baru atas perlindungan privasi pribadi karena informasi yang dikirim melalui jaringan yang sangat luas mungkin saja melewati banyak sistem komputer yang berbeda sebelum informasi mencapai tujuan akhirnya. Setiap sistem ini mempunyai kemampuan untuk melakukan pengawasan, pengambilan, dan penyimpanan komunikasi yang melewati sistem tersebut. Sangat memungkinkan untuk merekam semua aktivitas online dari puluhan juta orang, termasuk kelompok berita atau newsgroup, atau file online mana yang telah diakses, situs web dan halaman web mana yang telah dikunjungi, dan barang apa saja yang telah dilihat oleh orang-orang. Selanjutnya yaitu solusi teknis. Selain perundang-undangan, teknologi baru telah bermunculan untuk melindungi privasi penggunaan selama berinteraksi di website. Saat ini juga ada perangkat yang membantu pengguna menentukan jenis data pribadi yang dapat diambil oleh situs-situs website. Batasan preferensi privacy yang disebut dengan P3P menentukan komunikasi otomatis kebijakan privasi antara sebuah situs perdagangan dan pengunjungnya. Yang selanjutnya yaitu hak-hak kepemilikan atau properti intelektual. Yang pertama yaitu rahasia dagang. Produk karya intelektual apapun yang digunakan untuk sebuah tujuan bisnis dapat diklasifikasikan sebagai rahasia dagang, asalkan hak itu tidak didasarkan pada informasi di domain publik. Perlindungan untuk rahasia dagang bervariasi di setiap negara. Yang kedua yaitu hak cipta atau copyright. Adalah pengakuan oleh undang-undang yang melindungi pencipta kekayaan intelektual dan penggandaan hasil karyanya oleh pihak lain untuk tujuan apapun selama usia hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Maksud dari undang-undang hak cipta ini adalah mendorong kreativitas dan penciptaan dengan memastikan bahwa seseorang yang kreatif tersebut menerima manfaat keuangan dan yang lainnya atas hasil karyanya. Selanjutnya itu hak paten. Hak paten memberikan hak monopoli eksklusif kepada pemilik gagasan yang melatar belakangi suatu penemuan selama 20 tahun. Maksud Kongres AS di balik Undang-Undang Hak Paten adalah untuk memastikan bahwa penemuan mesin, perangkat atau metode yang baru akan menerima upah, uang, dan yang lainnya atas usahanya dan masih dapat memperluas penggunaan dari penemuan itu dengan gagasan tersebut sesuai lisensi hak paten. Pemberian hak paten ditentukan oleh Badan Hak Paten AS dan mengendalikan hasil putusan pengadilan. Yang selanjutnya yaitu tantangan bagi hak kekayaan intelektual. Teknologi informasi terkini, terutama perangkat lunak, menimbulkan tantangan-tantangan yang luar biasa terhadap hak kekayaan intelektual, sekaligus menciptakan masalah-masalah etika, sosial, dan politis yang signifikan. Penyebaran jaringan elektronis termasuk internet telah mempersulit perlindungan terhadap kekayaan intelektual. Sebelum teknologi jaringan dipakai secara meluas, salinan dari perangkat lunak, buku, artikel, majalah, ataupun film harus disimpan ke dalam media fisik. Internet diciptakan untuk memindahkan informasi secara leluasa ke seluruh dunia, termasuk informasi yang dilindungi dengan hak cipta.
Yang selanjutnya yaitu akuntabilitas, pertanggungjawaban secara hukum dan kontrol. Bersamaan dengan dikeluarnya hukum-hukum kepemilikan dan kebebasan pribadi, teknologi informasi baru memberikan tantangan atas hukum dan praktik-praktik sosial yang ada yang memberi perlindungan kepada individu dan institusi. Jika seseorang merasa dirugikan disebabkan oleh mesin yang sebagian dikendalikan oleh perangkat lunak, siapa yang dianggap bertanggung jawab dan dimintai pertanggungjawaban? Haruskah papan pengumuman publik atau layanan elektronik seperti Amerika Online mengizinkan pengiriman materi-materi pornografi atau materi lainnya yang melanggar hukum atau sebagai pemancar? Atau haruskah mereka dianggap tidak bertanggung jawab atas segala bentuk materi yang dikirimkan oleh penggunanya? Bagaimana dengan internet? Jika Anda mengotsource proses informasi, dapatkah Anda dianggap vendor eksternal yang bertanggung jawab untuk segala kerugian yang ditanggung oleh konsumen? Sebab yang berikutnya yaitu kualitas sistem, kualitas data dan kesalahan sistem. Perdebatan mengenai liabilitas dan akuntabilitas mengenai konsekuensi yang tidak disengaja akibat penggunaan sistem melibatkan dimensi moral yang mandiri, namun saling terkait, seperti apa kualitas sistem yang layak dan patut diterima secara teknologi. Meskipun celah atau kelemahan pada perangkat lunak dan kerusakan pada fasilitas sudah merupakan hal yang lumrah, sejauh ini sumber kegagalan sistem dalam organisasi bisnis adalah kualitas data. Hanya sedikit perusahaan yang secara rutin menguji kualitas data mereka, namun perusahaan perorangan melaporkan tingkat kesalahan pada data berkisar antara 0,5 hingga 30%. Kualitas hidup, ekuitas, akses, dan batasan. Biaya sosial negatif memperkenalkan teknologi informasi tinggi dan sistem mulai meningkat seiring dengan kekuatan teknologi. Hal itu membawa dampak negatif, seperti menyeimbangkan data, penyalahgunaan data, spam, dan pembenahan kerja. Menyeimbangkan kekuatan pusat versus tepian. Suatu ketakutan diawali era komputer adalah bahwa mainframe komputer yang akan memusatkan kekuatan di kantor pusat seperti di perusahaan pusat dan di ibu kota negara. Kecepatan perubahan yaitu berkurang waktu respon terhadap kompetisi. SI telah membantu menciptakan efisiensi di pasar nasional dan pasar internasional. Menjaga batasan, keluarga, pekerjaan, dan waktu luang, bahaya dari kompetisi menyeluruh. Telekommuting, komputasi, non-maden, dan lingkungan. Ketergantungan dan kerentanan. Ketergantungan dan kerentanan. Saat ini banyak perusahaan, pemerintah, sekolah, dan asosiasi sangat bergantung pada sistem informasi. Oleh karena itu, menjadi rentan jika sistem ini tidak berfungsi. Kejahatan dan penyalahgunaan komputer. Kejahatan komputer adalah tindakan melanggar hukum melalui penggunaan komputer atau tindakan menyerang suatu sistem komputer. Penyalahgunaan komputer adalah tindakan menggunakan komputer yang mungkin legal, tetapi dianggap tidak melanggar hukum. Dianggap melanggar etika. Spam adalah email sampah yang dikirim oleh organisasi atau individu ke para pengguna internet yang jelas-jelas tidak tertarik dengan produk atau layanan yang dipasarkan. Pekerjaan, teknologi trickle down dan merekayasa ulang hilangnya lapangan kerja. Merekayasa oleh komunitas SI sebagai sebuah keunggulan utama. Ekuitas dan akses, jurang ras dan kelas sosial yang semakin melebar. Jurang digital yang serupa juga terjadi di sekolah-sekolah seperti di AS yang terletak di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi, tetapi mereka dapat menggunakan program teknologi informasi terkini. Resiko kesehatan. Komputer sebenarnya dapat mengakibatkan kerusakan kesehatan pada organ tubuh kita.